Dan kedua, maaf yang ketiga, perlu saudara-saudara ketahui bahwa gereja ini adalah gembala pertama yang dibawa dari bendara kita adalah memang penginjil. Katakanlah penginjil mula-mula orang Indonesia, ya, orang Indonesia karena memang ada dari luar negeri juga. Tapi ketika itu beliaulah yang menjadi penginjil, katakanlah penginjil pertama membuat acara-acara besar di Indonesia ini. Dan beliau juga sebagai gembala saya. Dan saya tidak juga bahwa Pak Febi sebagai wakil gembala hamba Tuhan di sini, puji Tuhan bersedia untuk duduk sebagai gembala. Kita ini akan mempunyai pekerjaan yang besar. Besar, saya bilang besar. Kenapa? Karena dimulai dari saya lihat Sangir dalam waktu luar biasa. BPI banyak di sana, apalagi BPI dan sinode-sinode. Dan saya percaya disitulah awal kebangkitan penginjilan PGBI, aliran Pentakosta, maksudnya saya akan benar-benar membawa kembali suasana dan kuasa Pentakosta di gereja-gereja aliran Pentakosta. Apalagi sekarang YouTube dipenuhi oleh pelajaran-pelajaran yang sepertinya membingungkan dan lain sebagainya. Nah, diharapkan tim PGBI yang luar biasa ini akan menjadi berkat yang besar dimanapun mereka berada. Itu sudah pasti. Yang saya tahu, Pulau Laut, Sangir, Tahuna, terus Siau, Tagulandang yang dulunya sementara ini meletus adalah pulau-pulau besar yang sangat banyak orang-orang percaya di sana. Dan kalau itu menjadi perdana bagi kita, alir yang kita meledak dulu di sana, baru yang lain dengar apa yang sudah terjadi di laut, Sangir, terus sampai ke bagian barat Indonesia ini di Sumatera Utara. Puji Tuhan saudara. Nah, untuk mendasar itu saya ingin mengajar, karena kita ini kan baru merayakan hari Pentakosta, jadi tidak salah lalu dasar pertemuan kita pada pertemuan perdana ini adalah berbicara tentang kuasa Tuhan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang saya ingin tekankan di sini adalah, dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Departemen Penginjilan PGBI notabene dan sepertinya menjadi tanda-tanda seorang penginjil. Pertama-tama tentu ada kedua, ketiga, dan seterusnya, tapi pertama-tama adalah kesembuhan ilahi. Itu pertama-tama, baru yang lain-lain. Nah, kamu akan menjadi saksiku ketika kesembuhan ilahi. Nah, ini menjadi penting karena KKR, KKI di mana-mana itu sekarang sangat jarang disertai dengan kesembuhan. Gembala saya dulu ada di sini, saya pernah ikut di beberapa tempat, antara lain di lapangan Karabosi, Makassar. Saya bersama-sama dengan beliau.
Saya melihat sendiri waktu itu Konsul Jenderal India dari Surabaya datang ke Makassar bawa anaknya. Itu tahun 70, saya sudah lupa itu. Saya sebelum masuk sekolah kita pernah diajak sekali. Sesudah keluar sekolah kita ada satu kali, jadi ada dua kali. Di mana ada istilah demonstrasi. Nah, bicara demonstrasi itu kan bicara memperlihatkan, beda dengan doa umum yang tiba-tiba ada semua. Demonstrasi itu adalah satu orang dibawa di panggung, disaksikan. Waktu itu lapangan Karabosi kurang lebih hampir kurang lebih 1.000. Sekarang lapangan Karabosi sudah tidak ada, hampir kurang lebih 1.000 lah kalau begitu. Nah, itu disaksikan bukan saja oleh orang percaya, orang tidak percaya juga, bahkan masih banyak yang memakai jilbab dan lain sebagainya. Cuma satu orang taruh di panggung, anaknya Konsul Jenderal India yang bertugas di Surabaya, datang jauh-jauh terbang di Surabaya, ingin supaya anaknya itu sembuh. Saudara-saudara, anak itu sudah umur 12 tahun. Berapa kali hambanya ini berdoa, sepertinya tidak ada sesuatu perubahan terhadap ini. Tetapi begitu saya bilang saja, unggulan biasanya kali berdua kita, ini kan kita sama-sama dari Minahasa Utara, bahasanya sama. Saya bilang Wenas, biasanya kalau kita hanya berapa orang, dia pegang, dia suruh julurkan lidah anak ini, karena disaksikan oleh orang banyak. Kalau tidak terjadi gimana? Nah, inilah yang dinamakan demonstrasi. Hanya satu-satunya disuruh naik ke panggung. Akhirnya pulang, tarik, suruh julur lidah itu anak. Anak itu bisa dengar, tapi tidak bisa bicara. Bisa dengar, tapi tidak bisa bicara. Begitu pulang, suruh julur lidahnya, dia langsung pegang. Nah, begitu dia pegang, dia tarik. Nah, begitu dia tarik, yang saya tahu kasihan itu kesakitan. Tapi namanya dia bisu, pasti tidak ada suara. Nah, cuma ini dalam pikiran saya masih anak muda waktu itu. Waktu dia berteriak, saya bilang, kesakitan. Saya berteriak dari bawah, kesakitan. Orang bilang dia bukan kesakitan, dia sudah bersuara, bisa bersuara. Nah, sesudah itu demo selanjutnya akhirnya bisa berbicara. Jadi artinya begini, mendemonstrasikan. Apalagi yang demonstrasi. Sedangkan untuk kesembuhan ilahi yang umum saja hampir sudah tidak ada. Jadi kita perlu kembali ke kuasa mula-mula. Nah, tidak kebetulan bagi saya, kalau cucu beliau ada di sini, hanya satu pertanda saja, semangat dari opanya itu menjadi semangat bagi kita semua. Amin. Menjadi semangat bagi kita semua. Saya ini dari Katolik. Saya ini pelayan misdinan, pelayan anak. Saya ini hampir jadi pastor. Kalau saya bertugas di sebuah kapel, pakaian saya merah sampai di sini, tambah lagi putih sampai di sini, tambah lagi merah terus, merah putih. Pegang, lupa. Pastor bilang, Dominus, Vobis, saya bilang, Estus, Spiritu, Tuo, pelayan-pelayan anak. Saya hampir jadi pastor. Tapi kenapa saya bisa ada di sini melayani Tuhan di hadapan saudara? Saya melihat mujizat. Ibu saya gila. Singkat saja, datang seorang pendeta yang namanya pendeta Yohan Masbah dengan pembantunya S. Dela Croix. Datang ke Surabaya. Mama saya dibawa ke situ.
pada kejadian itu pendeta Iwan Masbah sementara berkhotbah, belum berdoa, terjadi keributan. Sementara khotbah, saya pikir, waduh, mama saya ngamuk ini, karena saya tidak mau masuk. Mama saya di dalam. Ketika mama saya di dalam, saya jadi takut, saya jadi khawatir. Kenapa? Dan dia ngamuk, namanya orang gila. Belasan tahun gilanya, masuk keluar rumah sakit. Nah, ketika pendeta Iwan Masbah berkhotbah, terjadi keributan, saya masuk situ dan ternyata saudara, apa yang saya lihat? Seorang remaja seumur saya waktu itu sekitar 17-18 tahun. Sekarang saya bulan Agustus ini 77 usia saya. Itu kemurahan Tuhan. Ya, masih bisa balapan semangat bulan. Asal gendut orangnya. Kalau langsing kalah saya. Bercanda saya. Nah, sementara didoakan, karena pendeta itu langsung berhenti seperti khotbah ini, langsung didoakan. Karena dia begitu lihat rupanya kaki anak ini satu pendek, satu panjang. Nah, terjadi keributan. Pendeta sebentar khotbah, kan pendeta nggak ada, tapi waktu ribut pendeta Iwan Masbah baru ke bawah di bawah. Ketika dia lihat di bawah, kaki yang pendek ini sementara terburuk. Saya pernah melihat di Facebook, barangkali sudah pernah lihat terjadi di Brasil, kalau tidak salah, di satu ibadah KKR ada paha yang memanjang. Pernah lihat di Facebook itu, pahanya pendek, anak gadis, anak remaja, wanita, tiba-tiba pahanya itu memanjang. Dia lagi duduk, pahanya pendek sebelah. Di show tiba-tiba kakinya itu terulur menjadi sama, dengkulnya itu menjadi sama. Itu terjadi dulu. Saya langsung dibaptis oleh Gereja Pentakosta Serikat Indonesia waktu itu. Sama saja kita. PGPI ada GPSI, Gereja Pentakosta Serikat Indonesia. Tapi ketika kami pindah ke Priok, gereja terdekat Pentakosta, ya di sini waktu itu. Depan saya pendeta papanya Regi Megawai, pendeta Agus Megawai depan rumah saya. Jadi saya masuk di, orang tua saya masuk di sana, saya masuk di sini sama adik saya. Sama saja. Sana Gereja Pentakosta Tabernakel, di sini kan Gereja Pentakosta Indonesia, sama-sama aliran Pentakosta. Sesudah itu saya mengambil keputusan baptis, dan tidak lama dari kadang saya pergi ke sekolah. Jadi dasar saya adalah melihat mujizat. Tidak mustahil itu akan terjadi. Firman Allah berkata, bila mana kuasa kami turun ke atas kami. Pada waktu Yesus naik ke surga, ada pesan-pesan yang dia suruhkan. Aku akan kirim penggantiku. Dia sama dengan aku, kira-kira seperti itu. Itulah kuasa Roh Kudus. Dan kalau kuasa itu ada, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tim ini akan menjadi tim yang hebat. Saya yakin. Mari GPDI, ajak GPDI dimanapun bergabung di kata-kata. Ada GPI, mari. Ada GPSI, mari. Ada GPI, mari. Ada GPD, Gereja Pentakosta Tabernakel, mari. Semua mari bergabung bersama-sama. Aliran Pentakosta harus bergabung, memperlihatkan kuasa. Nanti di tahun sampai dan sebagainya, di sana ada ratusan, belum salah lagi sama Tabernakel. Bayangkan kalau tim kita ini bisa mendemonstrasikan kuasa Allah sebagaimana hamba Tuhan yang lalu. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita ini terlalu ribut organisasi. Bilang yang itu tidak layak, bilang yang itu tidak layak. Sudah, itu menghambat kuasa Tuhan. Mari kita tinggalkan semuanya. Kita lihat kuasa Allah, kita buka sebanyak-banyaknya. Jangan terlalu banyak organisasi. Saya ini ditugaskan oleh pimpinan di Banten. Waduh, kalau bicara organisasi semua habis. Mari kita kembali
back to the Bible. Sekarang back to the Pentecost. Balik kepada Pentakosta. Puasanya kita mohon kepada Tuhan, urapi kami semua, jadikan kami berkat. Tidak ada yang mustahil. Bukan cuma satu dulu WHO, mungkin ada 20 hari yang ini yang Tuhan pakai seperti ini. Tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan. Tunjukkan kepada semua. Maha besar Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah kumpulkan hamba-Mu. Beban Engkau sudah taruh kepada mereka. Beban itu menjadi enak dan ringan karena Engkau yang menaruh dan Engkau yang menyertai di situ. Ada banyak yang kami akan kerjakan selama 5 tahun ke depan ini. Kami yakin ada beberapa di antara kami yang akan dipakai dengan luar biasa. Bukan saya di dalam negeri, sampai di luar negeri. Dan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Nama Tuhan biarlah dipermuliakan. Khususnya kami berdoa untuk Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia, GBI, Gereja Pentakosta Serikat, Gereja Pentakosta Tabernakel, dan semua yang sudah kami dipakai oleh Tuhan bersatu bersama-sama melayani Tuhan. Makasih Bapak, kami berdoa dan bersyukur untuk seluruh pengurus yang akan datang ke tempat ini maupun anggota-anggota yang dengan sungguh-sungguh dan yang dengan gembira dengan sukacita hadir pada siang hari ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan.